Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu, ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur tangan Tuhan selalu mengentarkan kami dan Engkau mau membawa kami semakin dekat kepadamu dengan suara Tuhan isi hatimu yang akan Kau nyatakan dalam memperkenalkan dirimu kepada kami bahwa Engkau Allah yang begitu dahsyat dan heran dan luar biasa. Maka mari Bapa berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-25 mengatakan kepada kita, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dengan tema, jangan menipu sesamamu, Tuhan tahu hatimu. Kata jangan itu merupakan kata larangan yang mau mengarahkan kepada kita supaya kita harus menjadi orang yang tahu dan bisa melangkah dengan pasti, dan jangan melangkah ke sana atau jangan melakukan sesuatu yang akan menjadi satu masalah. Kita melihat dalam kehidupan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, salah satu murid yang pada saat itu sedang makan dan minum dalam suasana perjamuan. Yesus bersama-sama dengan murid-murid, dengan percakapan-percakapan mereka, bahkan satu arahan dalam percakapan itu, penyerahan diri Yesus yang akan menjalani penderitaan. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa ada di antara mereka ini, bahkan dia sendiri yang telah mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Itu pada ayatnya yang ke-23. Sehingga dari kalimat itulah yang menjadi suatu jawaban dari Yudas sendiri, karena dia tahu persis bahwa apa yang sedang dia mau merancangkan, dia rencanakan Yesus yang telah bersama-sama dengan dia makan, minum, tidur bersama-sama dan berdoa bersama-sama, yang ingin mau menyerahkan Yesus menjadi suatu perdebatan, pembicaraan, dan ketidaksukaan dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang merasa tersaingi tentang perjalanan pelayanan Yesus yang menyatakan kuasa dan mujizat dan pengajaran-pengajaran yang benar untuk membawa mereka di dalam jalan kebenaran. Yesus tahu apa yang sedang Yudas pikirkan, rencanakan di dalam hatinya. Karena Yudas juga tahu bahwa sedang Yudas lakukan kejahatan untuk Yesus, sehingga ia mengatakan kepada Yesus, "Bukan aku, ya Rabi." Berarti kata Rabi ini, dia tahu kedudukan Yesus siapa itu dia. Dan dia bukan sebagai seorang manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Itu berarti lawanan kalimat kata, "Bukan aku, ya Rabi." Dia sendiri mengatakan bahwa aku benar Rabi yang telah sedang merencanakan untuk menyerahkanmu kepada musuh. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dilihat Yesus adalah sebagai sosok, dua sosok yang ia miliki sebagai manusia. Itu berarti Yudas sesamanya dengan Yesus sebagai manusia. Dia telah menipu Yesus. Tetapi Yesus juga memiliki suatu kedudukan sebagai Tuhan. Maka Tuhan ungkapkan itu, kebenaran-kebenaran orang-orang yang jahat. Orang-orang yang seringkali suka menipu dan mengambil keuntungan dengan suatu pikiran-pikiran mereka itu hanya uang yang membawa mereka untuk bisa menikmati harta kekayaan yang hanya sesaat dan sementara saja. Kekayaan yang tidak akan membawakan keabadian, tapi kekayaan berdasarkan penipuan yang akan menyeret mereka dalam kesusahan dan penderitaan. Adakah di antara kita sebagai pemirsa yang hidup selalu menipu hanya untuk mau mengambil keuntungan sesama
dan menjelekan sesama. Jangan kita bermain dengan setiap pekerjaan Tuhan. Yudas telah bermain dengan pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan sedang kerjakan dalam kehadiran Yesus Kristus. Yudas telah tampil dan hadir dalam kejahatan menjualkan Yesus sebesar 30 keping perak. Pemirsa yang diberkati Tuhan, walaupun susah-susah, hiduplah tetap akur dengan sesama. Hidup jangan mau memikirkan kekayaan dunia, tapi carilah kekayaan sorgawi. Terutama carilah Dia selama wajahnya masih bisa untuk ditemui. Carilah, maka kamu akan temukan. Ketika kita mencari Dia, maka semuanya Dia akan tambahkan. Dia menambahkan kebutuhan secara jasmani kita, kebutuhan secara rohani kita, sehingga hidup kita ini akan selalu berjalan dalam hentaran tangan Tuhan yang menuntun saya dan pemirsa. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Kau begitu baik dan ajaib telah menyingkapkan isi hatimu dan kebenaran yang baik bagi kami. Ajarilah kami untuk jangan memikirkan harta duniawi, tapi kami harus mencari harta sorgawi. Ajarilah kami Tuhan untuk hidup jujur dan punya suatu pengakuan yang baik, dan dalam bertanggung jawab apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat dan kami tidak dibinasakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.